Okay, alright. Okay, we will go on about it later. So di sini. Oke, saya Rick Larison Ratibon. Saya berumur 16 tahun. Saya bersekolah di SMK Taman Tunfat. Dan buku yang saya bawa hari ini ialah A Promised Land yang ditulis daripada Barack Obama. Ini pasal Barack Obama lah nih. Ya, Wih, nggak sabar mau dengar. Oke. oke. Hari ini saya akan berkongsi sedikit resensi saya tentang buku Promised Land. Yang mana buku ini ditulis oleh Barack Obama, seperti saya cakap tadi. Oke, kenapa saya pilih ini buku? Sebab ini buku, kalau saya baca ini kan, saya dapat inspirasi yang sangat bermakna. Sama baca ini buku juga kan, saya dapat membuka kita punya pikiran secara luas. Oke, so baik kepada asal, buku ini, beliau, dia berkongsi tentang pengalaman hidupnya dari sejak kecil, sehingga dia menjadi presiden negara Amerika Syarikat yang kedua. Dan juga dia punya sepanjang cabaran yang hadapi sama kemenangan sepanjang perjalanan politik dia. Oke. Selain itu, beliau juga bukan saja memberikan pengalaman tentang pribadi dia, tapi dia juga memberikan satu gambaran yang dimana proses pembuatan keputusan politik secara kompleks sama yang berliku-liku lah bilang orang begitu. Jadi itulah bagi saya ini kan ini buku memang sesuai lah macam contoh lah macam saya kan saya minat ke arah yang kepimpinan punya. Jadi ini buku memang saya sarankan orang baca lah siapa yang ada minat sama saya sebab ini buku dia dapat memberikan pahaman yang kritis yang mana kita baca nih kan dia bukan saja kita inspirasi tapi ada juga macam sedikit kita punya bukan minda sebab dia beliau nih kan dia cakap dia bagi ini dia pengalaman sebab dia mahu macam yang next generation kan dia punya matlamat tuh tercapai. Oke, jadi beliau juga berkongsi pengalaman dia masa dia menjalankan proses mencapai dia punya matlamat. Jadi Apa matlamat dia tuh? matlamat dia nih yang setahu saya lah dia mahu yang kalau dia sudah jadi presiden kan dia sudah jadi presiden dia mahu yang pemimpin negara tuh jam contoh dari segi ekonomi dia maju dia punya rakyat semua pun kesepahaman tidak yang perselisihan begitu tidak yang itulah yang boleh membuatkan negara itu kurang aman gitu. Jadi antara cabaran yang dia ada tulis di ini yang di buku dia sering menghadapi dugaan sama sering kali menerima kritikan dari kalangan orang ramai. Jadi pendapat saya lah kan memang wajar kita harus menghadapi berbagai dugaan atau pencabaran sebab bagi saya memang mustahil bagi seseorang yang ingin mencapai matlamat dia itu berjaya tanpa menghadapi sebarang cabaran ataupun dugaan. Sebab memang gitulah kehidupan. Kalau macam mencapai sesuatu kan mesti ada usaha. Mesti ada rintangan. Ya, mesti ada rintangan. Tidak orang yang lahir sejak terus jadi leader. Terus macam dari lahir terus pergi dari apa tuh? Dari sukses terus tidaklah pan juga. Tiadalah bahkan Tidaklah mustahil. Kecuali saja DP keturunan itu terlampau begini, terlampau ya itulah. Kayak Oke. Jadi bagi saya lah di buku juga dapat memberikan nilai-nilai yang dapat membawa kita ke arah yang positif. Seperti contoh ini kan dulu setahu saya lah Amerika Syarikat ini kan yang bukan kalau saya silap yang presiden pertama ini yang kuat kuat berperang begitu mengadakan konflik. Jadi setelah Obama mengambil ahli dari presiden yang pertama saya nampak perkembangan negara itu kan lebih maju dari sebelumnya begitu. Sebab dia lebih kepada yang demokrasi. Ya, demokrasi. Ya.
And of course, um, memanglah memenuhi gambaran saya lah yang kau cakap tadi, si Presiden Barack Obama ni dia banyak rintangan yang dia tempuh since he's the first black president in Ya. America kan, dan kita tahu juga sentimen-sentimen black and ada sedikit sentimen racism di sana tuh, dan bila dia jadi presiden itu menjadi satu pengiktirafan Ya. kan Ya. kepada masyarakat di US lah. Dia macam membuka mata. In fact, bukan saja those who are like macam the blacks lah kan, even the Muslims pun rasa kan Betul. ikut macam yang macam recognize begitu. In fact, dorang yang dari Latin America pun rasa macam terus yang okay, macam terangkat sikit dorang punya apa ni kan. Ya, begitu semua. So actually kepimpinan si Barack Obama ni kan, dia memang banyak membuka pintu-pintu opportunity kepada banyak orang bilang underdog punya society kan. And that's something yang I really look up to lah untuk Barack Obama. Tapi kenapa saya yang resensi? Okay, ada apa-apa lagi kamu mau tambah, Rick? Itu sajalah. Saya punya ini Barack Obama ini kan salah satu saya punya macam kira idol. Idol sebab sejujurnya lah saya pun memang minat dalam bidang kepemimpinan ini. Sama itulah saya punya cita-cita. Jadi dari sekarang saya pemimpin saya macam mana ini itu sampai saya dapat berjaya sampai 45 itulah tercapai. Kalau kau rasa nanti in the future lah, apa ciri-ciri kepimpinan yang kamu nampak dari Barack Obama ni yang kamu boleh contohi, yang kau boleh ikut lah? Salah satu dia paling ketara lah. Kita punya mental mesti kuat. Kan saya bilang tadi dia banyak menghadapi dugaan semua. Jadi kita pun semasa kita menjalani proses kita, mestilah kita tabah, mental mesti kuat. Sebab kadang-kadang ni ada orang sikit-sikit terima kritikan orang ramai apa-apa kan, terus macam dia down terus. Tidak ketara betul lah, macam tidak usaha begitu. Ya, betul. To be a leader ni bukan senang. Ya, betul. Bukan sejak Presiden Amerika Syarikat. Kau mau jadi wakil rakyat pun. Itu pun susah. Bukan susah. Kan? Itu pun susah. Kau mau jadi wakil pelajar pun susah. Itulah. Ketua kelas pun susah. Betul. Kan? Tapi orang bilang nih, jangan kau cakap dia susah. Ya. Kalau kau betul-betul boleh buat. Iya. Mau tercapai. Begitu. Iya. Kan? Okay. Thank you so much, Rick. Ada yang mau tanya si Rick soalan kah? Apa sifat kepimpinan yang dari Obama yang kau boleh ambil? Sama juga soalan aku. Sama kan? Ya, yang selain pada tadi itu dapat ubah itu suatu negara tuh kan, mulai dari macam yang sebenarnya tadi yang kuat berperang jadi demokrasi punya negara begitu. Oke. Terus yang peace lah. Ya. Kebebasan. Paham. Kebebasan. Excuse me. Okay.